Oke, selamat malam semuanya. Di sini saya akan membahas satu buku yang wajib kalian baca mengenai Marxisme, yaitu adalah buku dari Romo Magnus Suseno yang berjudul Dari Mao ke Marcuse, Percikan Filsafat Marxis Pasca Lenin. Nah, jadi buku ini merupakan buku ketiga dari Romo Magnus, yang dimana buku pertamanya itu membahas habis tentang teorinya Marx, terus yang kedua itu mengenai kelanjutan Marx yaitu Lenin. Namun di dalam buku ketiga ini bisa dibilang buku yang terpisah, kalian bisa langsung baca buku ini. Nah, untuk itu saya akan membagikan beberapa subbab dari buku ini. Semoga kalian bisa memahaminya, karena buku ini atau buku yang ketiga ini memuat tentang teori asal muasal bagaimana teori nilai lebih atau Marxisme itu bisa diteorikan dan bagaimana hingga menjadi negara komunis. Oke, langsung saja. Nah, di page 5 ini berjudul Dari Marx ke Marxis. Di sini Karl Marx merupakan seorang mahasiswa di mana dosennya adalah Hegel, ya. Di dalam filsafat Hegel itu termuat apa yang rasional itu nyata dan yang nyata adalah rasional. Jadi dalam pemikiran Hegel itu ditafsirkan beda-beda dengan muridnya tersebut. Ada nanti Hegelian kanan dan Hegelian kiri. Hegelian kanan ini masih mengadopsi tentang metafisika Hegel, namun di Karl Marx bisa dibilang Hegelian kiri nanti menginterpretasikan kalimat tadi dengan sangat berbeda dan dikritisi, didialektikan lagi seperti itu. Saya akan bacakan lagi. Apa yang rasional itu nyata dan yang nyata adalah rasional. Maka negara dalam konteks ini di dalam negara Prusia adalah nyata, dan karena itu Prusia negara yang rasional. Itu dari Hegelian kanan. Namun bagi Marx, ya, Prusia itu semakin reaksioner, dan karena itu jelas tidak rasional. Maka kejayaan Prusia hanyalah semu. Prusia harus dikritik, begitu. Nah, jadi Marxis atau Karl Marx ini adalah merubah bagaimana pandangan dari Hegel selaku sebagai gurunya tersebut ke dalam suatu sistem politik. Nah, di dalam suatu sistem politik hanyalah betul-betul nyata kalau juga rasional. Seorang Marx tidak puas dan menolak penjelasan yang sangat minim itu. Maka Marx lebih menggali pemikiran Hegel. Dia melihat bahwa terjadi inkonsistensi Hegel terletak pada dalam dialektika sejarah pemikirannya. Rasionalitas itu masih tinggal dalam dimensi pemikiran. Realitas politik sosial belum tersentuh olehnya. Bisa dibilang Hegel itu adalah masih di dalam pikiran, namun secara praktis tidak tersentuh oleh Hegel. Maka dari itu nanti Marx akan merumuskannya. Selain dari Hegel, dia juga bisa dibilang terilhami atau terinspirasi dari seorang muridnya Hegel juga yang bernama Feuerbach. Feuerbach merupakan yang nanti membantu memecahkan teka-teki Hegel. Pemikiran Feuerbach ini merupakan menolak inti filsafat Hegel, yang dimana baginya roh semesta bukan suatu yang nyata, melainkan ciptaan pemikiran manusia yang nyata.
adalah manusia itu sendiri. Jadi Feuerbach ini menolak segala metafisika, roh-roh dan beserta lainnya, begitu. Dia juga mengkritik agama. Nanti Feuerbach ini membuat buku yang berjudul Hakikat Kristianitas tahun 1841. Agama hanyalah proyeksi manusia. Tuhan sebenarnya adalah proyeksi dari hasil pemikiran manusia tentang dunia sendiri, tetapi manusia tidak menyadari hal itu. Nah, berangkat dari itu, Marx berpikir bahwa mengapa manusia mengasingkan diri ke dalam agama. Agama merupakan keterasingan manusia dirinya sendiri, seperti itu. Nah, terus Marx mengatakan bahwa kenapa seperti itu? Jawabannya adalah manusia merealisasikan diri secara khayalan karena situasi masyarakat nyata tidak mengizinkan manusia merealisasikan diri sesungguhnya. Bisa dibilang di sini manusia tidak bisa mengembangkan diri secara bebas, maka dari itu dia ditindas oleh suatu sistem masyarakat dan nanti beralih ke agama sebagai sebuah pelarian realitas. Nah, kritik Marx ini juga nanti bisa dibilang bahwa kritik dari agama menuju ke kritik dunia, kritik agama menuju ke kritik hukum, terus kritik agama tersebut menjadi kritik politik. Nah, di Karl Marx di 1841 dia sudah bergelar sebagai doktor filsafat di Jena. Nah, dia juga pernah menjadi pemimpin redaksi koran yang bernama Die Zeitung mengenai kritik tajam pemerintahan Prusia, sehingga ia ditangkap. Nah, namun dia bisa berhasil lolos dan menuju ke Paris. Nah, dalam perjalanannya menuju ke Paris, dia bertemu dengan Friedrich Engels. Engels di sini nanti sebagai teman dekat, sekaligus partner menulis, dan juga sebagai, kalau di sejarahnya itu, sebagai penyokong kehidupan Karl Marx. Nah, di Engels ini dia menulis tentang bagaimana situasi kelas pekerja di Inggris. Terus dia juga Engels ini memperkenalkan Marx ke sosialis Prancis. Nah, di Prancis ini Karl Marx memantapkan teorinya sehingga menjadi berikut: pembebasan manusia hanya dapat dicapai dalam sosialisme dengan menghapus hak milik pribadi atas produksi. Nah, di sini sudah mulai mantap pemikirannya. Yang kedua adalah revolusi sosial akan dilaksanakan oleh kelas kaum buruh industri, dalam hal ini adalah proletar. Nah, bisa dibilang di sini juga dia masih mengkritik Hegel. Di dalam Hegel itu negara perlu karena hanya hukum dan pemerintahan negara yang bisa menjamin bahwa manusia itu egois dan para warga tidak membawa masyarakat ke dalam anarkisme. Bisa dibilang hanya negara yang menjamin seperti karena manusia itu egois, maka negara perlu agar tidak menjadi anarkis. Nah, itu menjadi sebuah pertentangan. Kenapa pertentangan? Karena di dalam pemikiran Marx seakan-akan manusia itu sendiri egois, seakan-akan manusia dapat hidup bersama dengan damai hanya karena paksaan negara. Sebagai bukti bahwa
manusia sendiri sudah tidak sosial. Sifat kesosialannya sudah terasing dari manusia. Nah, itu dari kritik agama menuju ke kritik negara seperti itu. Atau dalam hal ini mulai merangkum hukum-hukum yang nanti hukum sosial begitu. Terus, nah, mengapa manusia tidak betul-betul sosial? Ya, mengapa individu menjadi egois sehingga perlu negara agar ia terpaksa bersifat sosial? Jawabannya Marx adalah manusia tidak lagi sosial karena apa? Karena pekerjaannya itu di bawah kuk kapitalis mengasingkan manusia dari hakikatnya. Pekerjaan mengasingkan manusia dari dirinya sendiri adalah pekerjaan upahan, seperti itu. Bisa dibilang manusia menjadi terasing karena apa? Pekerjaan upahan di dalam sistem kapitalis. Harusnya manusia itu mengembangkan diri dalam pekerjaan, menemukan jati dirinya. Namun dalam sistem kapitalisme ya, manusia bukan untuk mengembangkan diri, bukan sesuai dengan bakat atau minatnya. Mereka secara terpaksa bekerja seperti itu. Ia membiarkan diri diperbudak oleh milik modal karena dengan demikian ia dapat menerima upah untuk hidup. Nah, jadi di sistem kapitalis ini manusia itu terpaksa bekerja untuk hidup, buruh dieksploitasi oleh kapitalis dan menjadi manusia yang terasingkan begitu. Menurut sistem kapitalis, menurut Marx itu sendiri. Nah, dalam masyarakat kapitalis terjadi pembagian kelas sosial, di mana ada kelas kapitalis dan kelas proletar. Kelas proletar ini merupakan kelas buruh atau para pekerja. Hanya dapat bekerja kalau diberi pekerjaan oleh kapitalis. Kaum kapitalis ini merupakan kaum para pemilik modal, memiliki modal dan tempat dan peralatan kerja, seperti itu. Jadi ada ketimpangan di sini ya. Kapitalis itu kaum atas, proletar itu kaum bawah, kelas bawah, seperti itu. Kaum kapitalis dalam kelas sosial yang dimana mereka merupakan tidak bekerja sendiri, mereka hidup dari penghisapan pekerjaan kaum buruh yang tergantung dari mereka. Pekerjaannya tidak lagi membenarkan hakikatnya sebagai manusia, selain membuat buruh merasa ia tidak memiliki diri sendiri. Nah, itu ya model dari sistem kapitalis. Bisa diringkas seperti manusia dalam mau bekerja itu tidak dalam hakikatnya. Itu model masyarakat kapitalis. Kalau model masyarakat sosialis itu manusia hakikatnya itu bekerja, dia mengembangkan dirinya, menemukan jati dirinya, seperti itu. Maka dalam hal itu manusia merupakan makhluk yang rasional dan bebas. Namun karena di masyarakat kapitalis itu masyarakat ditentukan oleh luar, terpaksa bekerja untuk hidup atau survive, maka bisa dibilang manusia itu terasingkan, merendahkan manusia menjadi sarana dalam produksi model kapitalis. Pekerjaan upahan merobek sosialitas manusia. Karena itu perlu adanya negara untuk menjamin agar manusia tidak bertindak asosial. Keterasingan manusia berpuncak kapitalisme. Nah, untuk membebaskan kapitalisme, manusia harus
kompak seperti itu nantinya. Nah, dalam hal ini ada kelas ya, kelas buruh dan kelas kapitalis. Buruh berkepentingan agar upahnya tinggi dan waktu kerjanya sesingkat mungkin, tapi kapitalis bilangnya untuk bisa bersaing dengan kapitalis lainnya, pemilik modal berkepentingan agar buruh bekerja sebanyak mungkin dan dengan bayaran upah serendah mungkin. Jadi ada dua kepentingan yang bertolak belakang antara buruh dan kapitalis. Setelah itu Marx di tahun 1844 menerima kritik, atau bisa dibilang secara tidak langsung menyindir Marx begitu. Siapa yang menyindir? Max Stirner namanya. Dalam bukunya tersebut dia menulis yang berjudul Sejati-jatinya dan Miliknya. Di sana dia bilang bahwa mau mengembalikan manusia dari agama sebagai orang yang justru bermental agama pangkat 2 seperti itu. Jadi sama aja begitu. Kalau agama itu agama ke manusia itu sama aja, agama pangkat 2. Namun dalam hal ini Marx mengatakan bahwa dia mempunyai hukum itu nanti namanya sosialisme ilmiah. Nah, tuntutan moral dan keniscayaan sejarah merupakan sosialisme. Hukum sosialisme ini merupakan hukum-hukum dasar perkembangan manusia. Nah, terus bagaimana manusia dapat dikembalikan dari keadaan terasingkan dari hakikatnya sendiri? Maka dari itu jawabannya adalah hak milik pribadi merupakan perusak dari hakikat manusia sendiri. Hak milik pribadi produktif ya maksudnya. Manusia menjadi egois dan tak sosial. Solusi adalah penghapusan hak milik pribadi produktif. Caranya, cara Marx yang pertama adalah mengidentifikasikan faktor-faktor yang mendasari perkembangan masyarakat pada umumnya. Dia menulis dalam buku The German Ideology yang memuat tentang materialis sejarah. Yang kedua adalah mengadakan sebuah analisis rinci terhadap perekonomian kapitalisme yang baginya menunjukkan bahwa kapitalisme berdasarkan dinamika internal akan menuju ke sebuah revolusi yang menghapuskannya dan menciptakan masyarakat sosialis. Nah, di sini dalam bukunya tersebut ada di Das Kapital 1867 yang dikerjakannya 20 tahun sampai meninggal. Dan Das Kapital jilid 2 dan 3 itu dikerjakan atau disambung oleh temannya, itu Friedrich Engels. Terus apa sih pandangan materialis sejarah? Pandangan material sejarah adalah satu, perkembangan di bidang produksi barang-barang kebutuhan manusia. Ini jadi perekonomian menentukan perkembangan di bidang politik dan ideologi seperti itu. Yang kedua adalah bukan keselarasan. Itulah pandangan dasar segala feudalisme, melainkan konflik yang memajukan manusia. Yang kedua ini berangkat dari dialektika begitu. Bukan keselarasan yang memajukan manusia, namun ada konflik A vs B menjadi tesis tambah yang kalau di Karl Marx itu tesis tambah antitesis menjadi sintesis begitu. Sehingga ada kemajuan dari manusia. Lalu saya akan menjelaskan yang pertama tadi, bagaimana sih pandangan materialis sejarah.
yaitu adalah struktur kekuasaan ekonomi akan menentukan struktur kekuasaan politis dan ideologi, di mana struktur kekuatan ekonomi ini juga disokong oleh kekuasaan negara. Nah, kekuasaan negara ini mendukung para pengguna bidang ekonomi, bangsawan, tuan tanah, kaum pemodal. Jadi kekuasaan negara ini bergabung begitu ya. Di dalam kan yang menguasai negara itu adalah bangsawan, kaum tanah, tuan tanah, kaum pemodal dan lain-lain. Itu dia yang menentukan struktur kekuasaan politis dan ideologis. Selain itu juga agama juga turut berperan di sini sebagai pandangan-pandangan moralis, mulai nilai-nilai budaya, dan pada hakikatnya akan mendukung struktur kekuasaan yang ada, karena segala upaya untuk mengubahnya sebagai pemberontakan terhadap kehendak Tuhan. Jadi bisa dibilang struktur yang sudah mapan ini tetap terjaga karena ada agama yang meninabobokan kalau mau merubah struktur yang ada dicap pemberontakan terhadap kehendak Tuhan. Nah, itu harus dibongkar gitu. Maka nanti itu juga dilihat oleh Marx. Keluarga, para bangsawan, tuan tanah, pedagang besar, pemimpin proletar ini bisa dibilang sebagai golongan kelas yang berkuasa. Terus bisa dibilang kelas atas. Terus yang kelas bawah itu golongan-golongan yang dikuasai, petani kecil, buruh, nelayan, tukang tanah, budak, buruh industri dan lain-lain. Nah, secara tak langsung struktur yang tadi itu merupakan stabilitas yang tadi ya, negara itu stabilitas bersifat sementara. Kenapa? Karena tadi golongan atas dan golongan bawah itu secara kepentingan memiliki hakikat yang bertentangan. Nah, nantinya kalau di dalam tadi dibilang kelas atas itu sepenuhnya menguasai kelas bawah, agama, moralitas umumnya, dan nilai-nilai budaya. Sekecil-kecilan meyakinkan kelas bawah sudah semestinya mereka berada di bawah. Yaitu ya tadi bilang bahwa kelas atas itu dan kelas bawah itu sudah takdir seperti itu. Maka dari itu akan tetapi lama-kelamaan kelas bawah menjadi terampil, lebih pintar, dan tanggung jawab mereka dalam proses perekonomian bertambah. Kelas-kelas atas malah bergantung dari pekerjaan kelas-kelas bawah. Bisa dibilang di sini adalah dalam bahasa Marx, sarana produksi berubah. Bisa dibilang kelas atas itu juga bergantung pada kelas bawah dan lebih banyak bergantungnya kepada kelas bawah seperti itu. Kekuasaan kelas atas terhadap kelas bawah serta kebebasan kelas-kelas atas untuk menghisap tenaga kerja mereka. Maka bisa dibilang kelas atas tidak punya dasar dalam proses perekonomian. Ya, begitu. Nah, struktur kekuasaan lama atau feodalis perbangsa ini menghalang kemajuan ekonomi kelas-kelas atas sendiri. Kelas atas kehilangan kendali, kelas-kelas bawah dapat membuang kuk penguasa lama, terus berevolusi dan tatanan sosial baru yang lebih maju, melahirkan tatanan sosial yang lebih maju, yaitu nanti tidak hanya melahirkan tapi nanti lanjut ke revolusi sosialisme. Sosialis mengakhiri kekuasaan sebuah kelas atas kelas bawah. Masyarakat tanpa kelas, tanpa perlu ada negara yang menundukkan kelas-kelas bawah, tanpa ada ideologi yang membenarkannya. Proletar tidak dapat membebaskan diri tanpa membebaskan semua lingkungan masyarakat, seperti itu. Jadi tadi ya
di dalam formasi sosial itu juga dibedakan bahwa gimana sosial sebelum kapitalis dan sesudah kapitalis. Nah, kalau sebelum kapitalis itu terjadi banyak kelas, terus ada banyak kelas berevolusi begitu, menjadi hanya satu kelas yang naik, kelas atas. Kelas-kelas bawah sesudahnya berevolusi tetap menjadi kelas bawah. Contohnya adalah revolusi Prancis. Feudalisme menjadi kan revolusi dari feudalisme ke burjuasi begitu, atau pemilik modal. Nah, kelas bawah tetap berada di kelas bawah. Namun dalam masyarakat kapitalis, di sini tadi masyarakat nanti kalau dia berevolusi menjadi negara sosialis, bukan lagi jadi bisa dibilang seperti tadi feudalisme, tidak seperti itu, tapi langsung ke masyarakat sosialis.